warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang materi asbabun nuzul. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut dengan asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatukan sebab-sebab yang melatar belakanginya turun Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Sedangkan secara terminologi atau istilah asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu sejarah perkembangan asbabun nuzul. Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu, mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, para tabi'in yang datang kemudian ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, maka mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgen. Hal ini tak terlepas dari jerih payah perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzul Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Ali bin Madini Al-Wihidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syaikhul Islam bin Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan As-Suyuti mengarang kitab Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu macam-macam Asbabun Nuzul. Secara garis besar, asbabun nuzul dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan kejelasan riwayat. Asbabun nuzul juga dibagi menjadi dua, yaitu asbabun nuzul yang jelas dan asbabun nuzul yang tidak jelas. Asbabun nuzul yang jelas, riwayat yang menggunakan kata-kata yang jelas menunjukkan sebab turunnya ayat, seperti ayat ini turun karena. Contohnya itu riwayat tentang turunnya Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Yang kedua itu asbabun nuzul yang tidak jelas. Riwayat yang tidak menggunakan kata-kata yang jelas menunjukkan sebab turunnya ayat, tetapi mengidentifikasikan adanya keterkaitan antara peristiwa dan turunnya ayat. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ayat ini turun berkenaan dengan. Contohnya riwayat tentang turunnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Yang kedua itu berdasarkan jumlah sebab dan ayat. Asbabun nuzul juga terbagi menjadi satu sebab untuk satu ayat. Ini adalah bentuk asbabun nuzul yang paling umum di mana suatu peristiwa atau pertanyaan menjadi sebab turunnya satu ayat Al-Quran. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Yang kedua itu banyak sebab untuk satu ayat. Terkadang satu ayat Al-Quran diturunkan sebagai respon terhadap beberapa peristiwa atau pertanyaan yang berbeda. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Yang ketiga itu satu sebab untuk banyak ayat. Dalam beberapa kasus, satu peristiwa atau pertanyaan dapat menjadi sebab turunnya beberapa ayat Al-Quran sekaligus, yaitu terdapat pada kisah tentang peristiwa tuduhan palsu terhadap Aisyah radhiyallahu yang menyebabkan turunnya beberapa ayat Al-Quran, termasuk Quran Surat An-Nur. Yang ketiga itu berdasarkan bentuk riwayat. Asbabun nuzul juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kisos.
riwayat yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat. Yang kedua itu pertanyaan, riwayat yang menyebutkan adanya pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab dengan turunnya ayat Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai manfaat mengetahui dan mempelajari asbabun nuzul. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu untuk mengetahui hikmah yang terkandung di balik syariat yang diturunkan. Yang kedua, untuk membantu memahami suatu ayat sekaligus menghindari munculnya salah persepsi. Yang ketiga, untuk menghindari dengan adanya dugaan pembatasan kandungan ayat disebabkan al-hasr itu terdapat dalam teks ayat. Yang keempat, untuk menghususkan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sesuai dengan sebab turunnya. Yang kelima itu untuk mengetahui secara pasti peristiwa dan pelaku yang ditunjuk oleh turunnya ayat tersebut sehingga tidak terjadi dugaan beragam tentang kasus yang ditunjuk ayat. Di sini saya ingin mengambil contoh asbabun nuzul dari surah Al-Lahab ayat 5. Al-Lahab artinya yaitu gejolak api. Api yang bergejolak ini merujuk pada julukan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, karena pipinya yang berwarna kemerahan. Surat Al-Lahab merupakan surat ke-11 dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Lahab diturunkan di Mekah sehingga surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini menceritakan tentang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau biasa disebut dengan Abu Lahab bersama istrinya yang memerangi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Adapun hal-hal yang menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Lahab adalah sikap dari istri Abu Lahab telah menyebar fitnah terhadap Rasulullah SAW. Karena fitnah itulah istri Abu Lahab akan mendapatkan kalung dari sabut saat berada di dalam neraka. Pada suatu hari, Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa, menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami percaya." Nabi pun kemudian melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Lalu Abu Lahab menginterupsi, "Celakalah kamu Muhammad, apakah itu kamu mengumpulkan kami?" Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Abu Lahab sendiri sebenarnya merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Abu Lahab dan Abdullah berasal dari ibu yang berbeda. Abu Lahab dilahirkan oleh Lubna binti Hajar pada sekitar 549 Masehi, sedangkan Abdullah lahir dari Fatimah bin Amr. Abu Lahab, julukan Abdul Uzza, bermakna bapak api yang berkobar karena pipinya yang selalu merah. Sejak Nabi Muhammad SAW menyatakan diri sebagai nabi, kemudian berdakwah menyebar Islam, Abu Lahab selalu menentangnya. Padahal sebelumnya Abu Lahab pernah begitu bahagia melihat sang keponakan lahir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.